Tugas pokok pelayanan kefarmasian di rumah sakit ada dua, yaitu manajerial terkait dengan pengelolaan, sediaan bahan habis pakai, sediaan obat, dan terkait dengan alkes. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pelayanan kefarmasian klinik atau pelayanan kepada pasien terkait dengan pemberian resep obat, pelayanan kepada pasien rawat inap, kemudian kepada pasien IGD, termasuk kepada pasien yang melaksanakan operasi yang akan dilakukan tindakan operasi. Farmasi pelayanan untuk pengelolaan manajerial contohnya adalah mulai dari kita melakukan pemilihan obat yang akan kita sediakan, membuat rencana kebutuhan obat yang akan kita sediakan, kemudian kita melakukan pengadaan, melakukan penerimaan obat yang sudah kita adakan. Saat penerimaan kita akan mengecek apakah obat yang dikirim itu sudah sesuai dengan yang kita order atau kita pesan. Selanjutnya kita cek juga apakah obat yang dikirim itu sudah expired atau belum. Kemudian terkait dengan nomor bitnya juga, terkait dengan kemasannya, apakah masih baik atau sudah rusak. Kemudian setelah obat itu kita terima, akan kita lakukan penyimpanan. Di penyimpanan ini kita sesuaikan dengan ketentuan, misalnya apakah obat ini harus disimpan di kulkas dengan suhu 2-8 derajat Celcius, ataukah hanya di suhu ruangan, ataukah obat-obat yang memang harus ditempatkan pada tempat khusus, contohnya obat narkotika, psikotropika. Selanjutnya setelah obat disimpan, kita akan lakukan pendistribusian, di mana pendistribusian ini yang lebih banyak akhirnya ketemu dengan pasien. Jadi pendistribusiannya kita lakukan ada di farmasi rawat jalan, ada di farmasi rawat inap, ada di farmasi IGD, ada juga di farmasi IBS. Jadi untuk pasien ini akan lebih familiar atau lebih banyak ketemunya itu di saat pendistribusian. Setelah didistribusikan, itu nanti akan masuk ke poin yang kedua, yaitu nanti ada tugas kita instalasi farmasi sebagai pelayanan farmasi klinik atau pelayanan kepada farmasi dalam hal pelayanan penyiapan obat, pemberian obat kepada pasien sesuai dengan resep dokter yang diminta oleh dokter. Cenderung lamanya pengambilan obat di instalasi farmasi. Jadi ada opini dari masyarakat itu bahwa menunggu atau mengambil obat itu di instalasi farmasi atau di pelayanan kesehatan, di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, atau rumah sakit itu sangat lama sekali. Sebenarnya opini atau tanggapan pemikiran seperti itu, jadi menunggu obat lama itu tidak hanya terjadi di salah satu rumah sakit. Hampir semuanya rumah sakit, jadi pengunjung merasakan itu atau beropini itu. Kemudian di puskesmas juga sama, di klinik juga mungkin sama, yang notabene pasiennya itu banyak, apalagi yang untuk poli-polinya banyak, kemudian dokternya juga banyak. Beberapa hal yang mempengaruhi kenapa menunggu obat itu lama. Jadi salah satunya adalah kita akan melakukan screening dulu sebelum resep itu kita kerjakan. Jadi screening itu kita meliputi ada nama pasiennya sudah benar atau belum, kita cek. Kemudian dokter yang meresepkan itu sudah benar atau belum, kemudian apakah di resep itu sudah tertulis dengan lengkap
terkait dengan aturan pakainya, kemudian obatnya, kemudian dosisnya. Nah, itu jadi mempengaruhi juga kenapa obat itu lama. Apabila ada di situ tidak lengkap atau masih ada yang perlu dikonfirmasi, maka kita akan melakukan konfirmasi kepada dokter. Jadi misal dokter menulis amoksisilin sirup nomor 1, kemudian di dalam signalnya itu tertulis 2DD1 tablet. Nah, itu harus kita konfirmasi dulu, tidak bisa langsung kita kerjakan resep ini karena di situ tertulisnya amoksisilin sirup, tapi untuk aturan pakai adalah tablet 2 kali sehari 1 tablet. Jadi kita harus konfirmasi dulu kepada dokter penulis resepnya. Pelayanan obat di instalasi Bayangkara Semarang dimulai dari, jadi pasien membawa label nama obat yang didapat dari poli yang diberikan oleh perawat. Jadi memberikan label obat, kemudian untuk pasien yang kronis atau yang dapat obat untuk 1 bulan disertai dengan menyerahkan untuk buku obatnya. Kemudian label yang sudah dikumpulkan nanti akan dicek di komputer. Apakah e-resep itu sudah masuk di komputer atau belum? Dari e-resep apabila sudah masuk di komputer nanti akan kita cetak seperti ini. Jadi dari resep ini akan kita lanjutkan untuk membiling obat apa saja yang diberikan atau diresepkan oleh dokter. Sebelumnya kita akan lakukan screening dahulu. Jadi screening resep di sini untuk mengetahui seperti apakah obat-obatannya yang diberikan ini sudah sesuai dosisnya, apakah obatnya sudah tepat pasiennya, tepat dokternya, tepat dosisnya. Jadi contoh untuk obat resep racikan seperti ini kita harus menghitung dulu obatnya, dosisnya 1 per 1, berapa tablet yang dikehendaki untuk dosis obat ini. Kemudian setelah diinput nanti baru akan kita cetak nomor antrian untuk pengambilan obat. Selanjutnya obat akan dicek di sini. Jadi ini untuk pengecekan obat-obat yang kronis atau 23 hari seperti jadi obat untuk diabetes, obat untuk hipertensi, tiroid, jantung. Jadi dicek di sini dahulu. Apakah pasien tersebut sudah mendapatkan obat yang sama di rumah sakit lain atau belum? Karena apabila pasien sudah mendapatkan obat yang sama di rumah sakit lain, di aplikasi BPJS tidak akan bisa kita input. Setelah lulus screening di aplikasi BPJS akan kita lanjutkan untuk pembilingan obat 23 harinya di sini. Jadi diinput dulu obat-obatnya yang untuk obat kronisnya. Setelah itu baru tahap selanjutnya yaitu pengetiketan di sini. Jadi tahap yang keempat yaitu obat akan dietiketi sesuai dengan resep dokter untuk aturan pakainya. Ini setelah selesai dietiketi, diinput akan dicetak di sini. Jadi nanti label akan keluar dari sini. Jadi setelah dilakukan pengetiketan, etiket muncul, resepnya untuk pengecekan dan buku obatnya obat akan kita siapkan 1 per 1. Jadi kita ambilkan sesuai dengan bilingan yang sudah diinput. Akan kita siapkan obatnya 1 per 1. Setelah disiapkan nanti akan diracik di sebelah sini. Dispensing atau penyiapan obat, kita masukkan obatnya 1 per 1 sambil kita cek dengan resepnya sudah sesuai belum jumlahnya, kemudian etiketnya sudah sesuai atau belum, nanti baru kita akan tempel-tempelkan di klip obatnya.
Setelah didispensing atau disiapkan obatnya di packing, kita akan lakukan selanjutnya yaitu pengecekan. Di sini pengecekan akan dicek lagi apakah obat yang disiapkan itu sudah betul dengan resepnya, obatnya, jumlahnya, kemudian aturan pakainya sesuai restriksi BPJS atau belum. Setelah itu nanti akan dimasukkan di administrasi. Label buku ditulis pasien kapan dapat obatnya, di tanggalnya. Petugas ini akan menulis di sini. Jadi kita ada pengecekan di sini. Jadi siapa tadi petugas yang menerima, siapa tadi petugas yang memberikan etiket, bagian penyiapan siapa, koreksi bubukan di situ, baru nanti selanjutnya siap untuk diserahkan kepada pasien. Upaya kami untuk meningkatkan pelayanan, kecepatan, ketepatan pelayanan di instalasi farmasi Rumah Sakit Bayangkara yaitu dengan mengupgrade ilmu dari SDM yang kita punya, kemudian kita juga selalu meningkatkan skill, keterampilan SDM kita. Upaya yang kedua yaitu kita selalu berusaha meningkatkan sarana prasarana yang ada, terutama yaitu kecepatan jaringan internet untuk mendukung penginputan dan pelayanan obat di instalasi farmasi. Jadi ada beberapa kendala yang dialami di instalasi farmasi. Contoh kendala internal di sini yaitu adanya kendala sarana prasarana, meliputi misalnya internetnya agak lemot atau bisa jadi komputernya yang mungkin agak lemot. Jadi seperti itu termasuk dalam kendala dalam kita melayani ke pasien. Yang kedua adalah misalnya terkait dengan SDM. Jadi SDM kita ada yang stafnya cuti atau sedang izin, ada keperluan, misalnya ada yang nikah atau ada yang sakit atau ada kepentingan keluarga. Itu salah satu juga yang mempengaruhi. Dan yang kedua yaitu kendala dari eksternal, yaitu contohnya adalah pengiriman obat yang terlambat dari distributor, kemudian terjadi beberapa kekosongan obat seperti waktu lalu terjadi kekosongan obat secara nasional, contohnya obat pengencer darah yaitu mini-aspi atau aspilet, yang itu agak mempengaruhi, memang benar-benar sampai beberapa bulan itu kita terkendala. Jadi terkendala di sini kita akhirnya tidak bisa langsung memberikan obat kepada pasien karena stok obat tersebut di pasaran memang kosong secara nasional. Jadi dari pihak farmasi itu harus benar-benar cari apa sih alternatif obat penggantinya yang isinya sama. Saat ini kami instalasi farmasi Rumah Sakit Bayangkara Semarang sangat mendapatkan dukungan penuh dari pihak manajemen Rumah Sakit Bayangkara Semarang, di antaranya yaitu dengan menambah jumlah SDM untuk instalasi farmasi Bayangkara. Yang kedua yaitu dengan adanya penambahan sarana dan prasarana, jaringan internet, kemudian menambah jumlah komputer untuk pelayanan di instalasi farmasi Bayangkara Semarang. Selain itu, kita juga saat ini sedang melakukan renovasi instalasi farmasi Rumah Sakit Bayangkara Semarang, yaitu adanya pembangunan ruang instalasi farmasi yang diharapkan akan menambah atau meningkatkan kenyamanan. Seperti moto kami, instalasi farmasi Bayangkara Semarang bekerja dengan hati dan hati-hati melayani sepenuh hati. Kami, instalasi farmasi Rumah Sakit Bayangkara Semarang, senantiasa berusaha meningkatkan pelayanan kepada pengunjung dan pasien dengan segala sumber daya yang kami miliki. Kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun agar instalasi farmasi Rumah Sakit Bayangkara Semarang menjadi lebih baik lagi sesuai dengan visi Rumah Sakit Bayangkara Semarang, yaitu terwujudnya Rumah Sakit Bayangkara Semarang yang prima, presisi, maju, modern, dan menjadi pilihan masyarakat.